Seorang pria bernama Rai Suryana berusia 66 tahun warga Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar sayembara. Ia akan memberikan hadiah sebesar 250 juta rupiah kepada siapapun yang bisa mendamaikan konflik yang terjadi antara dirinya dengan keluarganya. Rai Suryana mengatakan syarat perdamaian yang dia kehendaki adalah anak dan istrinya harus menurut kepada dirinya sebagai kepala keluarga. Menurut dalam artinya, menghendaki apa saja yang diinginkan tetapi tidak bertentangan dengan hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Ya, saya akan memberikan per hari ini adalah 250 juta rupiah, sebelumnya 100 juta rupiah, ditaikan ke 250 juta, kemudian mungkin akan ditaikan kembali sampai ada yang bisa mengakurkan, mendamaikan saya dengan keluarga. Dengan perdamaian hanya satu syarat, bahwa keluarga saya menurut kepada saya. Nurutnya itu selama yang diinginkan saya tidak bertentangan dengan hukum agama, hukum positif, hukum negara, dan adat kebiasaan. Selama tidak bertentangan itu harus nurut. Ketika bertentangan dengan ketiga hukum tadi, maka jangan diturut. Itu. Sayembara ini digelar tanpa batas waktu sepanjang dirinya belum berdamai dengan keluarganya. Pasalnya, selama ini Rai merasa tak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi antara dia dengan istri dan ketiga anaknya selama 3 tahun terakhir. Sudah 11 kali ia mengupayakan mediasi dengan keluarga, tetapi terus gagal. Ia pun mengaku sebenarnya tak mengetahui apa permasalahan yang menjadi konflik. Rai Suryana menjelaskan selama ini ia putus komunikasi dengan istri dan anak-anaknya. Ia merasa terusir dari rumah yang selama ini dia tinggali bersama istri dan anak-anaknya, termasuk menantunya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Deden Ahdani, TV One mengabarkan. Ya, langsung saja Anda dan juga pemirsa untuk mengetahui lebih detail tentang mengapa sampai harus menggelar sayembara dengan hadiah 250 juta rupiah. Kami sudah terhubung bersama dengan Pak Rai Suryana, pria yang menggelar sayembara tersebut. Selamat siang Pak Rai. Selamat siang Mbak. Oke. Tena. Pak Rai ini kan membuka sayembara ya dengan memberikan uang 250 juta. Emang masalahnya tidak bisa diselesaikan secara sendiri dengan keluarga dan juga istri Pak? Ya, mungkin kalau saya bisa menyelesaikan sendiri atau bahkan bukan hanya saya, teman, saudara, keluarga sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah keluarga ini, tapi ya sampai saat ini belum berhasil. Oke, Pak Rai, kalau boleh tahu, konfliknya ini berkaitan dengan apa, Pak? Saya tidak tahu persis apa yang jadi masalahnya. Hanya pada awalnya saya marah sama keluarga karena saya dituduh ingin berpoligami. Bahkan saya dituduh akan menikahi salah satu karyawati saya. Dan itu tidak benar. Tidak benar. Bahkan sebelumnya walaupun tidak serius, saya menawarkan hadiah 1 miliar, Mbak. Kalau saya itu benar-benar punya istri lain gitu. Tapi itu dalam bentuk canda. Kalau ini serius. Yang untuk ini bukan bercanda. Yang 250 juta. Sayembara ini. Yang 250 juta ini serius, bahkan saya sudah siapkan uangnya. Tetapi kalau yaitu awalnya saya dituduh punya perempuan lain gitu. Pak, apakah sudah mencoba untuk mendatangi langsung istri Bapak, kemudian anak Bapak, keluarga, untuk berbicara secara langsung nih sebetulnya masalahnya soal apa begitu? Ya itu, saya sudah coba waktu Lebaran tahun 2022, itu saya datang ke rumah dan didampingi oleh tokoh masyarakat, didampingi oleh pegawai kantor urusan agama, dan saya datang ke rumah, saya berhadapan dengan anak dan istri saya, kemudian saya nanya kepada istri saya, jadi maunya apa? Istri saya menjawab, katanya, ya terserah si Bapak maunya apa.
Baru saja saya mau bicara menyampaikan kemauan saya itu hanya nurut. Ternyata ada pihak luar yang menggagalkan, di mana timbul sedikit keributan, sehingga saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan. Itu. Siapa Pak yang datang kemudian menggagalkan ini? Itu masih kerabat, masih saudara, sepupunya istri saya. Oh, tapi konflik ini Bapak sudah berkonflik dari sejak kapan Pak? Sebetulnya awal-awalnya kalau boleh saya ceritakan, itu dari tahun 2016-an. 2016? Ya. Oke, itu sudah pisah rumah? Mungkin, ya. Sudah pisah rumah di 2016? Enggak, masih satu rumah, dan waktu itu saya mengatakan karena saya sudah tua dan ada alasan lain yang saya tidak bisa sebutkan di sini, bahwa saya ingin berhenti daripada berbisnis. Nah, bahkan itu dikatakannya di tahun 2014, saya katakan bahwa saya tidak mau lagi berbisnis dan tidak akan menafkahi keluarga lagi secara lahir. Karena saya sudah ada bekal lah cukup pada waktu itu. Sehingga tidak ada masalah pada awalnya. Tapi karena saya berkegiatan sosial yang menggunakan aset bersama, nah di situ mulai saya diganggu sama keluarga. Yaitu saya memiliki tempat wisata yang di Tasik itu cukup dikenal, namanya Pasir Pataya. Nah di situ mulai diganggu sama keluarga. Mau beli tanah dilarang, ada kegiatan itu kurang disupport gitu. Oke, Pak, itu awalnya. Ini kan sampai membuka sayembara, dan sebelumnya ini dalam berita kita sebelumnya informasinya Bapak ini memberikan syarat jika nanti bisa rujuk dengan istri dan keluarga, istri dan anak ini bisa nurut dengan Bapak. Nah itu sebetulnya syaratnya seperti apa sih Pak? Nurut dalam artian apa ini Pak? Yaitu nurut. Nurut selama tidak bertentangan dengan hukum ya, agama ataupun hukum positif negara, atau dengan adat kebiasaan. Misalnya contohnya aja, saya kenal dengan Mbak Pena. Mbak Pena mau main ke Tasik, maka saya siapkan. Mungkin Mbak Pena ini 5 orang gitu, mau ke Tasik. Wah, saya siapkan, mau sembelih sapi. Menurut hukum agama boleh kan, menurut negara boleh, tapi menurut kebiasaan tidak lazim. Ada tamu 5 orang disuguhin motong sapi. Kalaupun motong ya motong ayam atau beli daging sapi 3 kilo, seperti itu Mbak. Oke, tapi artinya dengan memberikan syarat tersebut ada maksud kan Pak? Artinya sebelumnya memang istri dan keluarga ini tidak nurut dengan Bapak sebelumnya? Iya, betul. Oke, tidak nurut ini dalam artian apa Pak, kalau boleh tahu? Seperti begini, ketika saya menjalankan tempat wisata Pasir Pataya itu, saya memang bersahabat dengan teman-teman saya yang boleh dikatakan notabene bertato, tukang mabuk gitu kan. Walaupun saya membuat aturan bahwa mereka itu ayo bergaul dengan saya, tapi dengan catatan di tempat saya tidak boleh mabuk gitu. Oke. Nah kemudian keluarga saya tidak suka dengan itu. Sehingga tempat wisata itu dipertanyakan apakah tempat wisata religi yang pada waktu itu saya prioritaskan untuk berdakwah di tempat wisata itu. Tetapi keluarga menyangkanya ini tempat wisata preman. Seperti itu. Pak, untuk sayembara sendiri rencananya akan digelar sampai kapan Pak? Iya, sampai saya bisa berakurlah dengan keluarga gitu. Baik. Atau mungkin sampai mati. Baik, Pak Rae, kami berikan kesempatan untuk Pak Rae menyampaikan untuk istri dan juga keluarga ini, anggap saja mereka menonton acara ini. Ada nggak yang ingin Pak Rae sampaikan? Silakan Pak. Yang ingin sampaikan yang terutama, nurutlah sama saya. Sudah 39 tahun nurut dengan saya. Alhamdulillah kita tentrem, damai saja.
Nah sekarang saya mensinyalir ada orang lain yang dituruti oleh keluarga saya, segera keluar dari cengkraman orang-orang tersebut. Saya betul-betul menyayangi keluarga sebagaimana saya sudah 96% aset saya semuanya atas nama keluarga, bukan atas nama saya. Itu bukti kecintaan saya kepada keluarga. Dan yang paling utama saya pesan sama istri saya khususnya, ayolah kembali kepada saya. Saya melihat istri saya berani sampai merampas kamera media, berani keluar tanpa hijab. Saya mengerikan untuk tanggung jawab karena itu masih istri saya. Cobalah yang merasa mengganggu keluarga saya keluar, tolong keluar, selamatkanlah keluarga kami. Insya Allah saya akan terus membimbing mereka. Dan kalaupun ada berita saya ingin poligami, tidak ada itu poligami. Kalau KDRT saya katakan, saya sudah 40 tahun, jangankan KDRT, membentak pun saya, apalagi memukul kepada istri, saya tidak pernah. Itu mungkin yang saya sampaikan kepada istri saya dan keluarga. Baik. Pak Rae, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami juga harapkan semoga konfliknya segera berdamai ya Pak, segera selesai. Selamat siang Pak Rae, terima kasih, sehat selalu. Selamat siang Mbak.